Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu absen dulu ya. Habib, Ibu. Erni Widiastuti, Ibu. Hafiz, Ibu. Rahmawati, Ibu. Ulfa, Ibu. Isan, Ibu. Fikria, Ibu. Nurhalijah, Ibu. Nabila Sari, Ibu. Muhammad Ainul Rajab, Ibu. Mutia Balkis, Ibu. Farhan. Ibu. Oke, berarti 2 orang yang nggak hadir ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Adakah yang masih ingat apa itu bilangan bulat? Saya, Bu. Ya, Eri, silakan. Bilangan bulat adalah angka tanpa bagian desimal atau pecahan dan termasuk angka positif, negatif, dan nol. Iya, benar. Tepuk tangan dulu, Teh. Apa yang dikatakan tadi bahwa bilangan bulat itu bilangan tanpa desimal, pecahan kan. Jadi kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari itu apa, Bu? Kaitan bilangan bulat dengan bilangan berpangkat itu adalah gini, ketika kita berbicara mengenai bilangan bulat itu secara langsung kita berbicara tentang kasus khusus mengenai bilangan berpangkat. Nah, contohnya bagaimana, Bu? Contohnya seperti ini. Misalkan 2 pangkat 0. Nah, dari sini diketahui bahwa 2 ini adalah basis dan 0 ini adalah pangkat. Yang mana basis ini sendiri merupakan bilangan bulat itu sendiri. Dan perlu diingat ya, apapun yang dipangkatkan dengan 0 itu akan sama dengan 1. Nah, untuk memperdalamnya nanti akan kita bahas lebih lanjut hari ini. Selanjutnya, manfaat dari mempelajari bilangan berpangkat ini apa, Bu? Jadi manfaatnya itu supaya kalian lebih praktis gitu, lebih praktis, lebih sederhana baik dalam menghitung maupun menulis angka-angka besar. Seperti ini. Misalkan kalian mengetahui jarak dari matahari ke bumi itu 4 miliar kilometer. Pasti ketika kalian melihat angka 4 miliar kilometer ini, kalian berpikir kan, bagaimana ya kalimat yang tepat gitu, atau bisa nggak, Bu? Nggak usah banyak kali mulai ditulis gitu kan. Nah, dalam matematika 4 miliar kilometer ini dapat ditulis menjadi 4 dikali 10 pangkat 9. Jadi di 10 pangkat 9 inilah kegunaan dari bilangan berpangkat. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat dan berpangkat. Tapi hari ini cukup Ibu fokuskan kepada 3 materi, yang mana yang pertama itu pengertian bilangan berpangkat, yang kedua ada sifatnya, dan yang ketiga ada operasinya. Ini yang sebelumnya seperti yang kita ketahui ya, bahwa bilangan berpangkat itu dinotasikan dengan pangkat N. Yang mana tadi sudah saya sedikit singgung bahwa A ini adalah basis dan N ini adalah pangkat. Sekarang coba kalian amati benda yang ada di meja itu. Dari 2 benda ini, apa yang pertama kali terpikir di pikiran kalian? Silakan. Masker. Ada lagi? Saya, Bu. Warna putih, Bu. Iya, warna putih. Ada lagi? Saya, Bu. Pikirnya? 2 kotak. Iya, benar. Jadi dari benda yang kalian amati itu dapat diketahui berjumlah 2 kotak. Nah, misalkan satu kotak ini saya buka, kita ketahui
Mas. Nah, sudah kita ketahui nih dari yang kalian amati. Ada nggak dari kalian yang bisa mengaplikasikannya ke dalam bilangan berpangkat? Saya, Bu. Nabila, silakan. Ya benar. Jadi diaplikasikan dari yang kita ketahui 2 kotak, 1 kotak 2 masker itu adalah 2 sampai dengan 2 ya, yang mana 2 kotak menjadi basis dan isinya menjadi pangkat ya. Nah dari sini Nabila, menurut kamu nih, jadi apa manfaat dari bilangan berpangkat menurut kamu? Menurut saya itu penggunaan dari bilangan berpangkat ini jadi lebih mudah Bu, dalam mengerjakan soal lebih singkat gitu. Iya. Beri tepuk tangan dulu kepada Nabila. Nah, sudah sampai di sini kita sudah mengetahui notasi bilangan berpangkat, sudah kita aplikasikan juga. Adakah yang ingin bertanya? Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ayo coba tanya, jangan malu-malu ya, sesat nanti di jalan. Bu, Ya, Farhan. untuk notasi dari bilangan berpangkat itu kan apa KTM? Jadi pengertian dari bilangan berpangkat itu apa Bu? Iya, benar. Pertanyaan yang bagus. Jadi kami sudah tahu notasinya, Bu. Pengertiannya apa, Bu? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Farhan, itu kita akan mengerjakan LKPD terlebih dahulu. Untuk LKPD ini, itu akan dikerjakan secara berkelompok. Ibu bagi dulu ya kelompoknya. Untuk kelompok 1 ada Habib, Erni, Hafiz sama Rahma. Untuk kelompok 2 ada Ihsan, ada Fikria sama Nabila. Untuk kelompok 3 ada Muhammad Ainul, Mutia Bakti sama Farhan. Silakan duduk sesuai kelompok. Muhammad Ainul aja sama Habib bantu ibu bagi ini ya nak, LKPD sama kertas. Ya Bu. Kelompok 1. Sudah? Nah, silakan kalian kerjakan kegiatan 1. Nanti dari perwakilan kelompok itu ibu akan minta perwakilannya membacakan hasil diskusi kalian. Ibu beri waktu 10 menit. Kalau ada yang nggak ngerti di langkahnya boleh tanya ya.
Oke, waktunya sudah habis ya. Sekarang silakan perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo, Habib. Baik, untuk hasil kegiatan apa tadi namanya? KPD membagi kertas itu tadi ya. Jadi ketika satu kertas dibagi dua, hasilnya ada 2 kertas. Nah, setelah pengguntingan kedua, hasilnya ada sebanyak 4 lembar kertas. Terus untuk pengguntingan ketiga, banyak kertasnya adalah 8 lembar, dan pengguntingan keempat banyak kertasnya adalah 16 lembar, dan pengguntingan kelima banyak kertasnya adalah 32 lembar. Pertanyaan selanjutnya, adakah hubungan antara banyak kegiatan menggunting dengan banyak potongan kertas yang dihasilkan? Apakah banyak kertas hasil guntingan pada tiap-tiap penggunting jumlahnya sama dengan kegiatan sebelumnya? Jelaskan. Nah, jadi jawaban dari kelompok ini adalah ada hubungannya. Tentu pada tiap-tiap pengguntingan hasil jumlahnya tidak sama, karena setiap pengguntingan pertama sampai pengguntingan kelima hasil banyak kertas itu meningkat. Yang selanjutnya adalah rumuskan kesimpulan hasil diskusi dari kelompok ini. Nah, jadi untuk kesimpulannya, bilangan perpangkat adalah operasi perkalian berulang. Oke, terima kasih Habib. Untuk kelompok silakan dulu. Masih. Untuk kelompok yang lain, adakah jawaban yang berbeda dari kelompok 1? Sama semua ini jawabannya. Bu, kami ada dua berbeda. Iya, silakan dibacakan. Menurut pendapat dari kelompok kami, untuk yang pengguntingan itu sama. Kemudian pertanyaan yang keduanya, adakah hubungan antara banyak kegiatan menggunting dengan banyak potongan kertas yang dihasilkan? Apakah banyak kertas hasil guntingan pada tiap-tiap pengguntingan jumlahnya sama dengan kegiatan sebelumnya? Kalau menurut kelompok kami itu jawabannya ada. Kemudian jumlahnya itu tidak sama, tetapi jumlah dari hasil pengguntingan itu 2 kali lipat. Terima kasih. Untuk kelompok berapa Muhammad Ainul Rajab? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Untuk kelompok 2? Untuk kelompok 2 sama Bu dengan si Rajab dari kelompok 2. Namun tapi berbeda di kesimpulan, di mana kesimpulan kami itu bilangan pangkat itu adalah bilangan perkalian yang dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, itu Bu. Terima kasih untuk kelompok 2. Jadi, beri tepuk tangan dulu. Ya, dari hasil pengguntingan kertas yang kalian lakukan tadi, itu di pengguntingan pertama didapat 2, di pengguntingan kedua didapat 4. Yang artinya hasil pengguntingan kertas kedua itu merupakan 2 kali lipat dari pengguntingan kertas yang pertama. Begitu juga sampai yang kelima. Hasilnya adalah 2 kali lipat. Nah, dari pengguntingan ini sampai 5, kalian bisa lanjut seterusnya sampai berapapun yang kalian inginkan. Kita sebut aja itu N gitu ya. Pengguntingan ke N. Nah, untuk ini maka hasil banyaknya kertas yang didapat itu nanti akan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4.
sebanyak N ini itu dapat dituliskan dengan 2 pangkat N. Untuk kesimpulannya, yang mana berarti bilangan berpangkat adalah perkalian bilangan berulang dari suatu bilangan yang sama. Untuk jawaban simpanan tadi sudah terjawab ya, bahwa bilangan berpangkat adalah perkalian bilangan berulang dari suatu bilangan yang sama. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Pas ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, pada bilangan berpangkat itu sendiri terdapat pangkat bulan positif, pangkat bulan negatif, pangkat 0, pangkat pecahan, dan juga bentuk angka. Untuk operasi dan sifatnya, ini sudah saya tulis, ada juga di buku pegangan kalian yang saya bagi, itu bisa kalian baca. Dan untuk lebih memahami lagi, silakan kalian kerjakan LKPD-nya di bagian paling mencoba. Kerjakan 3 soal saja yang termudah. Nanti yang paling cepat mengumpulkan dan saya periksa jawabannya benar, itu akan mendapat reward dari saya. Silakan dikerjakan. Bu, Ya. ini saya Bu. Oh, yang bisa boleh boleh. Curang. Jadi sampai aja dulu berapa? Oke, berarti yang menang itu kelompok 2 ya, jawabannya juga benar semua. Sebenarnya semua kelompok itu benar semua, tapi yang paling cepat adalah kelompok 2. Kita bahas yang ketiga tadi. Di soal yang pertama itu di kelompok 2 ada mengerjakan 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, jawaban orang ini adalah 4 pangkat 2 dikalikan 3 sama dengan 4 pangkat 6. Oke, dari soal yang pertama ini termasuk ke dalam sifat yang mana? Yang ketiga kan? Ya, benar. Nah, benar dari soal yang pertama itu termasuk dalam sifat yang ketiga, yang mana sifat ini adalah A-nya, 2 ini adalah N-nya, dan 3 ini adalah N. Untuk mengerjakannya 2 dikalikan 3 didapatlah 4 pangkat 6, yang mana hasilnya 4.000. Oh ya, untuk kelompok 2 ambil rewardnya dulu, kelakkan aja. Terima kasih Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Untuk kelompok yang lain, jangan sedih dulu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang operasi ataupun pengajaran bersama lainnya? Nggak ada ya? Jika tidak ada, adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan untuk hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, tapi silakan lanjut. Nah, jadi yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini bahwa bilangan berpangkat adalah
hasil perkalian yaitu mengalihkan pada bilangan itu sendiri. Nah, jadi pada bilangan berpangkat itu terdapat yang pertama ada pangkat bulan positif, yang kedua pangkat bulan negatif, yang ketiga pangkat 0, 4 pangkat pecahan, dan yang terakhir yaitu bilangan berpangkat bentuk akar. Iya, terima kasih. Silakan dulu. Beri tepuk tangan dulu. Berarti sampai sini sudah paham ya mengenai pengertian dalam pangkat, operasi maupun sifatnya. Nah, berhubung waktu kita juga sudah mau habis ya, Ibu ingatkan untuk pembelajaran hari ini cukup di sini dulu. Untuk ke depan, silakan kalian baca, boleh kalian searching dari internet ataupun kalian lihat dari buku mengenai bentuk akar dan operasi hitung bentuk akar. Nah, sebelum menutup pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ihsan. Kepada Ihsan, silakan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran ini adalah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan masing-masing berdoa. Berdoa. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.